Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu Light Novel Tensei Citra Slime Datakan Volume 12 Part 2. Di sini kita akan diperlihatkan reaksi para Raja Iblis yang ketar-ketir ketika melihat 3 Primordial Demon ada di kota Rimuru. Dan kita juga akan diperlihatkan kisah Rimuru yang telah mati dan dibangkitkan Raphael kembali. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah berakhirnya pertempuran di Ropirios, Rimuru, Ruminas, dan Leon telah sepakat mengadakan rapat pertemuan di Tempest untuk membahas tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Chronoa dan Chloe sebelumnya. Dan di keesokan harinya, Hinata, Ruminas beserta 2 pelayannya telah tiba di Tempest, sedangkan Leon yang bersama Alrus dan Cloud juga telah tiba. Di sisi Rimuru ada Diablo, Sion, Velura, dan Chloe yang bersamanya. Setelah mereka semua berkumpul, Chloe kemudian menceritakan tentang perjalanan panjang dirinya dan Hinata ketika berkali-kali melompati waktu ke masa lalu. Untuk detail ceritanya, kalian bisa lihat di video pembahasan volume 11 part 8 sebelumnya. Singkat cerita, setelah semua orang yang mendengar cerita Chloe tersebut, mereka pun memasang ekspresi yang begitu sedih. Namun di satu sisi, Velura tidak percaya dengan cerita tersebut. Dalam cerita itu, Velura telah dikalahkan oleh Hinata yang menggunakan tubuh Chloe. Velura pun tidak terima dengan kenyataan tersebut dan bertengkar dengan Hinata. Segera setelah itu, Rimuru pun mengakhiri keributan mereka dan akan mendiskusikan invasi yang dilakukan ke Kekaisaran Timur. Dalam cerita itu, Rimuru telah terbunuh karena belum menjadi Demon Lord. Namun sekarang, keadaan sudah sedikit berbeda. Rimuru telah menjadi Demon Lord dan telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tapi meskipun begitu, Rimuru harus tetap waspada. Setelah kematian Rimuru tersebut, Velura lepas kendali dan mengamuk. Untuk menghentikan amukan Velura, Hinata, Chloe, Ruminas, dan orang-orang kuat lainnya bersatu untuk menghentikan amukan Velura. Namun sebelum Velura dikalahkan, Hinata tiba-tiba terbunuh oleh orang misterius. Ketika Hinata terbunuh, Chloe secara otomatis kembali ke masa lalu. Dengan demikian, ingatan Chloe hanya sampai di sini saja. Sisanya Chronoa lah yang mengambil alih dari tubuh Chloe. Dan pada saat ini, Chloe berganti kesadaran dengan Chronoa. Chronoa ingin menceritakan masa depan yang dialami dirinya. Chronoa mengatakan bahwa ketika jiwa Chloe kembali ke masa lalu, Chronoa mengambil alih tubuh Chloe dan mengamuk untuk menghancurkan segalanya. Jadi pada saat itu, ada 2 individu dengan kekuatan luar biasa yang hilang kendali, yaitu Velura dan Chronoa. Kekacauan terjadi di mana-mana. Di satu sisi, Velura pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Kekaisaran Timur. Namun meskipun begitu, perang dunia telah pecah setelah Velura dikalahkan Kekaisaran. Bangsa Timur dan Barat saling berperang. Milim berperang melawan Gi Crimson, Dagruel berperang melawan Ruminas. Sedangkan di tengah huru-hara perang dunia, Chronoa masih mengamuk untuk menghancurkan segalanya dan membunuh orang-orang kuat yang ia temui. Namun tiba-tiba, Rimuru akhirnya datang untuk menghentikan Chronoa. Jadi gini Pak, menurut Chronoa, Rimuru tiba-tiba bangkit kembali dari kematiannya. Namun ketika Rimuru bangkit, ia telah kehilangan segalanya. Velura dan seluruh warga Tempest telah binasa. Pada saat itulah, Rimuru secara tak terduga telah berevolusi menjadi Demon Lord dan membangkitkan kekuatan yang luar biasa yang bisa menyaingi Chronoa. Chronoa juga tidak mengerti kenapa Rimuru tiba-tiba bangkit kembali. Mendengar cerita Chronoa, Rimuru merasa mungkin Great Sage telah berevolusi menjadi Wisdom King Raphael. Dan ketika dirinya mati, mungkin Raphael telah melakukan segala cara untuk menghidupkan tuannya Rimuru. Tapi ternyata hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun ketika Rimuru berhasil dibangkitkan Raphael, dunia pada saat itu dalam keadaan yang sangat kacau. Velura menghilang dan negara Tempest telah dihancurkan. Rimuru pun merasa tertekan, hatinya menjadi campur aduk antara sedih dan marah.
Jika hanya kematian Sion dan beberapa orang yang dibunuh oleh kerajaan Falmouth cukup membuat Rimuru menjadi sangat murka, lantas bagaimana perasaan Rimuru saat itu ketika melihat seluruh warga Tempest telah binasa? Tak bisa dibayangkan bagaimana kacaunya perasaan Rimuru pada saat itu. Dan singkat cerita, Rimuru telah berevolusi menjadi Demon Lord dan mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Cara Rimuru menjadi Demon Lord saat itu tidak dijelaskan secara terperinci. Tapi mungkin saja Rimuru membantai orang-orang yang dilihatnya demi melampiaskan kemarahannya. Karena itulah ia berevolusi menjadi Demon Lord. Atau mungkin saja Raphael mengumpulkan jiwa-jiwa dari warga Tempest yang telah binasa dan diberikan kepada Rimuru untuk berevolusi menjadi Demon Lord. Dan setelah Rimuru berhasil menjadi Demon Lord, Rimuru mendengar kabar tentang Chloe yang sedang mengamuk. Rimuru pun pergi menemui Chloe dan menghentikan amukannya. Tapi pada saat itu, dia bukanlah Chloe lagi, namun Kronoa. Setelah pertemuan Kronoa dengan Rimuru, mereka pun akhirnya berpisah lagi. Karena Kronoa sudah terkenal sebagai ancaman dunia, Gi Crimson pun datang untuk membunuh Kronoa. Mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Ketika itu, Kronoa benar-benar hampir dibunuh Gi Crimson. Kronoa merasa dirinya akan segera mati. Namun tiba-tiba, Rimuru datang untuk menyelamatkannya. Di saat Kronoa sadar, dia tiba-tiba telah berpindah ke masa lalu dan menjadi roh. Kronoa ketika itu melihat Chloe dan Rimuru yang sedang melakukan ritual pemanggilan roh. Peristiwa ini tepatnya ada di anime season 1 episode 23. Setelah Kronoa terpanggil, Kronoa dari masa depan itu pun menyatu kembali dengan Chloe kecil yang ada di masa lalu. Dan itulah mengapa reaksi Ramil sangat panik ketika roh yang dipanggil Chloe dan Rimuru ternyata adalah sosok penjelmaan kehancuran dunia dari masa depan, alias Kronoa. Jadi gini Pak, kemungkinan besar Kronoa yang hampir dibunuh oleh Gi Crimson telah dikirim kembali ke masa lalu oleh Rimuru. Dan itulah sedikit cerita perjalanan Kronoa dari masa depan dan pertama kalinya dia bertemu dengan Rimuru. Setelah mendengar cerita tentang masa depan Kronoa, mereka semua pun mulai mendiskusikan langkah awal untuk mengantisipasi perang yang akan terjadi nantinya. Mereka juga akan saling bekerja sama satu sama lain. Selain itu, Rimuru bertanya tentang siapakah Gi Crimson sebenarnya, kenapa dia selalu terlibat dalam konflik yang besar. Veldora menjawab, Gi Crimson adalah seorang mediator. Dahulu kala, saudaraku Star Dragon King Veldanava telah mempercayakan tugas mediator kepada Gi Crimson. Leon menambahkan, memang benar bahwa Gi bukan rekan umat manusia, tapi ia juga bukan musuh umat manusia. Sebagai seorang mediator, Gi bertugas untuk mencegah kehancuran dunia. Itulah alasan mengapa Gi ingin menghabisi Kronoa yang berpotensi menjadi kehancuran dunia. Rimuru akhirnya paham bahwa Gi akan mengawasi siapapun yang berpotensi dapat menghancurkan dunia. Dan alasan mengapa Gi mengawasi Rupirio sebelumnya, mungkin Gi ingin mengawasi Kronoa. Ruminas menyarankan supaya Leon menceritakan kebenarannya kepada Gi dan agar Gi tidak membunuh Kronoa. Leon pun setuju dengan hal itu karena ini menyangkut hubungan dirinya dengan Chloe di masa depan. Namun seketika, Chloe menolak perkataan Leon. Chloe hanya menganggap Leon sebagai kakak yang baik hati dan tidak lebih. Rimuru yang mendengar itu pun merasa kasihan kepada Leon. Leon adalah seorang sad boy. Rimuru memutuskan untuk bersikap baik kepada Leon di masa depan. Dan tiba-tiba ada laporan bahwa Gi Crimson telah tiba di Tempest dan akan datang ke tempat pertemuan. Namun ketika Gi akan masuk ke ruang pertemuan, dia dihadang oleh Diablo. Diablo dan Gi pun melakukan percakapan singkat. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Setelah itu, Diablo pun menutup pintunya sebelum Gi berhasil masuk. Semua orang yang melihat itu pun sangat terkejut dengan perlakuan Diablo kepada Gi Crimson yang seolah-olah mereka seperti teman dekat. Bahkan Rimuru sedikit panik dengan perlakuan Diablo yang sungguh gila. Rimuru kemudian menyuruh Diablo untuk membuka pintunya lagi supaya Gi bisa masuk. Dan tak lama kemudian, 3 primordial bawaan Rimuru, Testarossa, Carrera, dan Altima datang ke rapat pertemuan karena merasakan kedatangan Gi Crimson. Ruang rapat pun menjadi sangat mencekam. Mereka bertiga pun saling bertengkar dan menyebabkan keributan. Segera setelah itu, Rimuru pun menenangkan mereka. Karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini, Rimuru menyuruh mereka bekerja seperti biasanya lagi.
Dengan begitu, ketiga primordial itu pun pergi dari ruang rapat pertemuan dan kembali ke pekerjaan mereka seperti biasanya. Setelah Rimuru memerintahkan mereka pergi, semua orang menunjukkan ekspresi yang lega. Leon yang melihat primordial kuning ada di sini sangat terkejut setengah mati gitu Pak. Leon bertanya kepada Rimuru, kenapa primordial kuning ada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan Ruminas juga sangat terkejut dan menanyakan kepada Rimuru. Tidak hanya primordial kuning, tadi ada primordial ungu juga. Apa kau sudah mencuci otak mereka, Rimuru? Namun di satu sisi, Rimuru tidak mengerti apa yang dimaksud dengan primordial kuning dan ungu yang disebutkan Leon dan Ruminas. Rimuru dengan ekspresi datar berkata, apakah yang kalian maksud adalah Carrera dan Altima? Setelah mendengar jawaban Rimuru, Leon dan Ruminas pun ketar-ketir ketika mendengar para primordial itu telah diberi nama. What the fuck? Leon kemudian berdiri dan menatap tajam Rimuru. Aku tidak bisa mempercayainya. Bukan hanya si Diablo, tetapi kamu juga membawa leluhur primordial lain sebagai bawahanmu. Kau gila ya Rimuru? Di satu sisi, Gi berkata, itulah alasan mengapa aku datang ke sini. Aku ingin mengetahui apa yang sebenarnya Rimuru lakukan. Namun di sini, Rimuru tidak mengerti tentang primordial demon. Rimuru kemudian bertanya kepada Raphael tentang apa itu primordial. Raphael menjawab, primordial adalah iblis yang paling tua dan paling kuat di antara para iblis. Sebenarnya, Raphael sudah memberitahu Rimuru tentang hal ini sebelumnya, tapi ternyata Rimuru tidak menyimaknya dengan benar. Rimuru kemudian bertanya kepada Diablo, Diablo, apakah kau adalah seorang primordial demon? Diablo menjawab, ya, itu benar tuanku. Aku adalah salah satu dari 7 primordial demon yang dilahirkan di dunia. Setelah mendengar jawaban Diablo, Rimuru pun sangat terkejut. Rimuru tidak menyangka iblis yang dia panggil ternyata adalah salah satu dari iblis terkuat di dunia. Dan itulah sebabnya Kaisar Langit Elmesia terlihat sangat waspada, karena dia tahu identitas sebenarnya dari Diablo. Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.